Tadi bicara orang-orang yang amalnya enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrani. Jadi pendapat Imam Bagawi yang rugi amalnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung kita aja lanjutkan untuk kajiannya. Insya Allah untuk malam ini kita akan membahas, menguraikan mungkin 1 atau 2 ayat dari surat Al-Kahfi. Ayatnya ayat yang ke 103 ya, kita awali dari ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah wahai Rasulullah SAW Muhammad, hal nunabiukum bil ahsarina a'mala. Maukah aku beritakan, kata Allah, kami beritakan kepada kalian semua tentang apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya kepada kita, yaitu di sini Allah akan memberikan pesan kepada kita tentang orang yang beramal tapi rugi. Bahkan bukan sekedar rugi, pakai af'ala tabil ahsarina, asar. Kalau rugi, sekedar rugi, khosir, ya, khosirun, itu rugi. Tapi kalau ahsarin, itu udah paling rugi. Hasanun, baik, bagus. Tapi kalau bicara ahsan, paling baik. Karena itu alat tabil ya, pakai di awal. Di sini dari lafaz khosirun, rugi, jadi ahsar, paling rugi. Apanya? A'mala. Amal-amalnya ternyata menjadi sebuah kerugian. Tadi bicara orang-orang yang amalnya enggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini penjelasannya ada beberapa pendapat dari ulama ahli tafsir tentang orang yang rugi amalnya itu. Di antaranya Imam Al-Bagawi, beliau menjelaskan wahtalafu fihim, wahtalafu, dan beda-beda pendapat ulama fihim, di dalam permasalahan orang yang rugi amalnya. Qala, telah berkata Ibnu Abbas wa Sa'id bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Abi Waqqas, hum, mereka yang rugi amalnya adalah al-yahudu wa nasoro, Yahudi dan Nasrani. Jadi pendapat Imam Bagawi yang rugi amalnya itu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu awal mula kan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka enggak berimannya itu adalah ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka tolak. Yang sebelumnya, karena udah digambarkan di dalam kitab Taurat tentang kedatangan Nabi Muhammad, mereka itu Yahudi itu dulunya meminta-minta ingin cepat diturunkan, didatangkannya Nabi Muhammad SAW, karena mereka udah yakin dalam kitab Tauratnya itu. Bahkan mereka istighosah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah. Waktu itu orang-orang Yahudi diserang oleh Bani Gotoban dan mereka terdesak, sehingga kita tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma wa ya Allah, unsurna, tolonglah kami semua. Apa permintaan mereka kepada Allah ketika, ya Allah tolonglah kami semua? Yaitu diturunkan seorang nabi.
Allah mansurna, ya Allah tolong kami semua karena mereka terdesak. Dan Allah berjanji lewat kitab Taurat akan didatangkan Nabi Muhammad SAW. Sampai istighosah mereka meminta. Binabi dengan diutus seorang Nabi al-mab'usi akhir zaman, Nabi akhir zaman. Tetapi pala maja'a ma'aratu, ketika datang apa yang mereka sudah ketahui. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, kafaru, mereka ingkar. Sebelum ingkar, amal-amalnya itu amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dinilai. Mereka melaksanakan sholat juga. Kalau melihat ya pembahasan surat Al-Baqarah 200 Al-Baqarah ayat 83, 84, 85 digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang Yahudi itu mereka sholat, mereka zakat, mereka berbakti kepada kedua orang tua, berkata pun perkataan yang baik, beramal soleh juga. Tetapi setelah nolak Nabi Muhammad SAW, bagaimana amalnya? Apakah sholatnya diterima? Tidak. Padahal mereka masih melaksanakan perintah-perintah Allah karena diingkari kedatangan Nabi Muhammad. Itu yang digambarkan oleh Imam Baghawi tentang orang-orang yang sia-sia amalnya. Berikutnya Imam At-Tabari, beliau mengatakan siapa sih yang disebut orang-orang yang rugi, yang bisa sia-sia amalnya? An Ali ibni Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, annahu, sesungguhnya beliau su'ila, ditanya an qaulihi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, qul hal nabiyukum bil asari amala, tentang ayat tersebut. Qala, berkata Ali radhiyallahu an, yaitu kufratu ahlil kitab, adalah orang-orang kafir dari ahli kitab. Injil kita bukan, Taurat kira-kira ada ahlinya di sana? Yang namanya ahli kira-kira bagaimana? Bapak saja misalkan gambarannya ahli bangunan, tukang bangunan, kira-kira pandai gak secara keilmuan? Ahli montir, kira-kira di pikiran kita gimana yang disebut ahli montir? Mungkin kalau ahli montir mah dengar suara motor saja bisa tahu penyakitnya apa. Beda dengan bapak, kalau belum mati, belum macet, ayo dipakai. Karena nggak ahli. Kalau ahlinya makan suara beda saja udah ketahuan nih, harus di servis. Yang ahli itu seperti itu. Ahli masak, yang namanya ahli masak kadang melihat kuah sayuran saja, melihat kuah warnanya saja, sampai bisa, oh ini santannya tuh belum matang, sampai bisa seperti itu. Oh ini kurang garam, kurang, padahal baru ngelihat. Bapak makan 2 piring geus habis ieu can karasa itu enak henteu teh. Belum ahli. Nah, sekarang kira-kira di dalam pikiran kita ahli kitab kira-kira memahami nggak isi kitab? Memahami isi kitab. Tapi seiring waktu, untuk perintah tadi, ibadah, sholat, mereka saum, mereka melaksanakan haji, mereka berkurban, dijalankan. Tetapi ayat tentang kedatangan Nabi Muhammad di Taurat itu ada nggak? Ada. Kemudian mereka imani? Awalnya diimani, tetapi ketika udah datang Nabi Muhammadnya ditolak. Dan pengennya Nabi itu dari golongannya, dari Bani Israel. Ini datang dari Mekah. Itu tuh keegoannya tuh. Akhirnya amal-amal yang lain, sholat, zakat, saum, haji, berbakti kepada orang tuanya, bernilai nggak dengan ada penolakan yang sebagian? Tidak bernilai. Maka kita pun diperintahkan, umat Islam zaman sekarang, Allah tuh memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhulu fi silmi kafah.
Wahai orang beriman, masuk dalam Islam itu secara totalitas. Jangan diingkari. Ya. Sama ayat-ayat untuk ibu-ibunya pun ya. Surat An-Nisa tuh jangan ditolak ayat itu teh. Ayat favoritnya surat An-Nisa ya. Panggihu ma tobalakum minan nisa masna sulasa. Belum siap ya gitu, jangan nolak ayat. Jangan nolak ayat. Hai Bapak maaf toh ada. Oh, banyak dalil. Oh itu emang bisa bersikap adil. Cek si ibu nate. Jawabnya gini, justru gitu. Nabi Muhammad mah enggak dibatasin, maka bersifat adil. Nah kita mah enggak bisa bersifat adil, maka dibatasin. Cukup 4 itu jadi dalil. Benar itu nggak bisa adil itu, maka dibatasin 4 ya cukup. Gitu. Tapi insya Allah nggak ada keberanian yang hadir di sini. Karena yang sebelumnya awal ilihim alal haq, mereka itu ahli kitab itu sebelumnya itu berada dalam kebenaran. Fa'asyraku, kemudian mereka melakukan kesyirikan bi rabbihim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yajtahiduna fil batil, mereka bersungguh-sungguh di dalam kebatilan. Ya, wa yasabuna, dan menyangka anahum alal haq. Jadi ahli kitab itu mereka malah melaksanakan kebatilan yang khawatirnya ketika mereka melaksanakan sesuatu yang salah merasa benar. Jadi seiring waktu itu berubah. Enggak sekaligus. Orang-orang yang menjadi kafir, yang jadi musyrik dahulu itu bertahan. Sedikit-sedikit sampai-sampai apa yang dia lakukan itu ngerasa itu benar. Padahal itu salah. Wayajtahuna fi dolalah, dan mereka malah bersungguh-sungguh dalam kesesatan. Wayasabuna anahum alal huda, dan yasabuna, mereka menyangka anahum, sesungguhnya mereka itu ala huda, berada dalam petunjuk. Ini bicara kalau Imam tadi Bagawi bahwa yang dikatakan orang-orang yang rugi amalnya yaitu Yahudi, Nasrani, kemudian Imam Tabari yaitu ahli kitab, orang-orang dahulu yang awalnya beriman. Kemudian ada penjelasan yang lain oleh ulama tentang siapa yang disebut amalnya rugi. Menurut Imam Al-Qurtubi, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Qurtubi, yuridu, yang dimaksud adalah kufaro ahli Mekah, yaitu orang-orang kafir ahli Mekah. Wa qala Ali, dan juga berkata Ali radhiyallahu anhu, hum al-Khawarij, yaitu Khawarij. Apa sih Khawarij? Khawarijun dari khoroja ya. Khoroja, jadi Khawarij. Apa sih yang keluar dari ajaran Islam? Khawarij. Itu bisa dikatakan, dan mereka rugi. Kenapa rugi? Amal ada, tapi amalnya sudah tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala marutan, dan juga terkadang Imam Al-Qurtubi berkata, kadang juga yang disebut orang-orang rugi itu adalah ar-ruhban, itu rahib-rahib, orang yang mengerti juga itu ya. Ataupun ruhban ini adalah ashabu suami, yaitu orang yang ahli ibadah, tukang ibadah. Tukang ibadah, ahli ibadah, bisa saja amalnya sia-sia. Kemudian yang keempat, menurut Imam Qushairi, bahwa yang dikatakan yang sia-sia amalnya sebagaimana di dalam karya beliau Kitab Lataiful Isyarah, bahwa orang yang rugi amalnya adalah orang yang beramal tapi ria dan juga ujub.
Ini yang khawatir ya. Kalau pendapat imam-imam sebelumnya bicara Yahudi, Nasrani, bicara ahli kitab, tapi Imam Qushairi yang bisa sia-sia amalnya adalah orang yang beramal bisa saja zaman sekarang, tetapi dia ada riya, ada ujub. Sementara ini penyakit yang tidak melihat. Ya. Apa sih riya? Riya itu dari ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti riya, ibadah kita ingin dilihat oleh orang. Sekaligus dengan sum'ahnya dari sami'ah ingin didengar oleh orang. Ada ujub, ada takaburnya. Itu bisa sia-sia amalnya. Itu untuk kita. Kalau ke orang lain, kita jangan dikit-dikit nyebut riya kepada orang. Karena urusannya adalah hati. Ini mah ada orang yang lagi bersyukur, misalkan lagi ibadah haji, posting di Ka'bah, celetuk kita ngomong, riya banget. Jangan gitu mah. Karena kita nggak tahu hati orang. Bisa saja beliau itu yang di sana selfie itu ngajak saudaranya, ngajak kakaknya, ada yang susah banget diajak, padahal uang udah punya, diajak ke sana nggak mau. Mudah-mudahan dengan melihat fotonya ada di sana mah, jadi renyuh hatinya ingin berangkat. Coba kalau niatnya gitu, riya apa bukan? Bukan kan, motivasi. Maka riya mah ke kita arahkannya, bukan untuk ke orang lain. Kita nggak tahu niat orang lain seperti apa. Ini hati-hati kita. Ketika kita beramal apapun, cobalah niatnya karena apa? Khawatir ingin dilihat oleh orang. Sholatnya, saumnya. Untung saum nggak bisa selfie ya. Ibadah haji bisa selfie, saum harus selfie saumnya. Saum langsung hubungannya dengan Allah. Dipoto lagi saum. Kalau lagi sholat kelihatan, lagi ngaji talim kelihatan, lagi ibadah haji kelihatan. Nah ke orang lain kita jangan sempat berpikiran jelek. Tapi kalau kita beramal, hati-hati, kita jangan sampai niatnya bukan lillahi ta'ala. Kenapa bisa seperti itu ya? Jangan sampai bukan karena Allah, khawatir ini. Kita termasuk orang yang rugi, amal kita banyak, tapi ternyata tidak dinilai. Nauzubillah. Sholat kita, zakat kita, saum kita, karena ada hal-hal yang lain tadi, akhirnya yang didapat cuma capeknya saja. Itu khawatir, dan itu hati-hati, penyakit untuk orang yang beriman. Jagalah kita. Dan Rasul ajarkan cukup amal kita itu dengan niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Jaga hati kita. Bukan nggak boleh misalkan ya lagi ngaji di foto silahkan, tapi hati-hati niatnya. Ini mah kita tadi ke orang lain mah sama sekali jangan sempat berpikiran negatif. Soalnya kalau dikit-dikit riya banget, emang kita tahu hati orang. Jadi sebenarnya kita kalau ke orang lain anggap jelek lagi, berarti hati kita yang berpenyakit. Hati kitanya yang berpenyakit. Lanjut. Siapa sih yang asarin amala? Kemudian dilanjutkan dengan ayatnya alladzina, yaitu orang-orang dolak yang sia-sia. Jadi rugi ini adalah dola sia-sia apanya? Sa'yuhum, amalan-amalannya, pekerjaannya, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Dia dikatakan rugi karena amalnya menjadi sia-sia. Ai batola amaluhum, batal amalnya. Yang namanya rugi itu amal ada nggak dinilai. Kalau nggak beramal disiksa mah wajar. Nggak beramal disiksa wajar. Ini mah yang rugi berarti dia beramal dapat siksa, itu yang rugi.
Kalau bapak enggak jualan, enggak dagang, kayak rugi, nah enggak. Yang rugi itu adalah orang yang niaga, orang dagang, orang jualan. Bisa saja ada bahasa rugi, jualan enggak ngomong rugi. Jadi yang rugi itu adalah orang yang jualan. Maka bicara amal pun, kalau amalnya rugi berarti ini bicara orang-orang yang beramal, dia ada amalnya. Maka yang kita lihat tadi Imam Qusyari beliau menegaskan hati-hati amal kita ada riya, ada ujub. Dan kita kalau diumpamakan dengan ahli kitab, wah, udah ahli belum kita kepada Quran? Masih jauh ya ahli. Ahli tadi kalau contohkan saya sayuran, melihat kuahnya saja udah tahu, melihat dengar motor saja udah tahu. Berarti ahli kitab kegambar lah ya. Mungkin hafal ya 30 juznya. Bukan juz 30 ya, kebalik sedikit. Soalnya beda dikit. Hafal juz 30, hafal 30 juznya. Juz 30 apa 30 juz, Bapak? Udah hafal, tahu maksudnya juga. Mungkin tahu keilmuannya juga. Ilmu nahunya ngerti, irobnya ngerti, ilmu sorof perubahan katanya ngerti, ilmu balaghah ma'ani bayan badainya pun paham, ditambah dengan mantiknya ngerti juga. Nah kita masih jauh, maka dengan pendapat Imam Qusyari yang kita pegang, hati-hati aja, amal kita itu bisa sia-sia ketika ada riya, ada ujub takabur, ada sum'ah. Amal kita ingin dilihat oleh orang, amal kita ingin didengar oleh orang, bukan tujuan lillahi ta'ala, maka bisa menjadikan sia-sia amal kita. Batola amaluhum, batal amalnya. Dan ini kerugian bagi kita ketika amal kita sudah batal. Dan juga diterangkan faqala Ibnu Katsir aladidola sayuhum ay amilu amalan batilatun, amalnya itu amal yang batal, ala goy syariatin, tidak sesuai dengan syariah, masyruatin, yang disyariatkan. Jadi beramal tetapi amalan-amalan kita tidak sesuai dengan syariah, amalan-amalan kita tidak sesuai dengan aturan yang disyariatkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita beramal enggak sesuai, maka amal kita pun sia-sia. Sementara kalau melihat Fudail Ibnu Iyad, beliau mengatakan bahwa amal itu syaratnya harus ikhlas dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang berarti keikhlasan, karena ikhlas mah enggak dilihat dan enggak terlihat. Bahkan saking harus diperhatikan ikhlasnya itu, orang-orang terdahulu mah kalau bicara ikhlasnya selalu menangis karena khawatir amal yang kita lakukan teh belum ikhlas, baru perasaan kita we ikhlas. Saya ulang lagi dulu tentang Ato Al-Aslami, mungkin Bapak masih terdengar ataupun masih ingat. Ato Al-Aslami tukang nenun kain itu, yang beliau jual kebiasaan sehari-hari, dan beliau tukang nenun itu udah nenun dari kecil, udah ahli banget. Sampai suatu hari entah nenun yang keberapa kali ya, udah saking seringnya beliau lihat-lihat tenun kainnya, kemudian dibawa ke pasar, langganan di pasar. Tapi satu hari itu mah kejadiannya kan, pas disampaikan di pasar, yang membeli di pasar, yang nantinya akan dijual lagi di pasar, yang membelinya bicara kan, saudaraku, kok kainnya sekarang ada cacatnya. Langsung nangis mendengar kok kainnya ada cacatnya, nangis. Nangisnya bukan karena harga akan diberi dengan harga yang murah, tapi ternyata beliau mengambil pelajaran tentang masalah ikhlas. Sehingga ditanya, saudaraku, kenapa engkau nangis ketika aku katakan bahwa kain ini ada cacatnya?
Aku menangis bukan nanti ini kainnya dibeli dengan harga yang murah, bukan jatuh harga, tapi ada pelajaran di dalamnya. Aku tenun kain dari kecil udah biasa, bukan 1-2 kain yang sudah aku tenun, mungkin ribuan kain. Dan ketika aku bawa kain ini ke pasar, aku nggak ngelihat ada cacatnya, kulihat mulusnya biasa. Tetapi setelah diterima oleh engkau dan dilihat oleh engkau yang lebih teliti dari aku, ternyata oleh kamu mah kelihatan ada cacatnya. Pelajaran bagiku, aku merasa amal itu udah ikhlas. Di hadapan Allah teh salatku, zakatku, saumku, hajiku, perasaannya udah ikhlas. Tapi aku khawatir, Allah Maha teliti, khawatir ada hal yang tidak ikhlas. Sehingga Rasulullah SAW pesan kepada sahabat saja, waris al-amala, ikhlaskanlah fa inna nadhira basirun, karena yang melihat kita itu sangat teliti. Siapa yang melihat kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus-menerus kita perjuangkan keikhlasan itu. Kita merasa sekarang mungkin kumpul di sini, kita talim di sini pun merasa udah ikhlas, ya Allah, saya tidak niat lillahi ta'ala. Tapi Allah tuh Maha teliti. Khawatir di perjalanan ada pergeseran niat kita. Khawatir niat kita karena apa? Ya Allah, saya tuh perasaan nyumbang ke masjid ikhlas, perasaan mah. Tapi nggak tahu kan Allah Maha teliti tentang hati kita. Sementara efeknya tadi sangatlah besar. Bisa amal-amal kita itu sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Maka terus menerus ya kita perjuangkan, karena ini pesan Rasulullah SAW ke orang-orang dahulu, pesan Rasul ke para sahabat. Setelah disuruh banyakin amal, pesan berikutnya waris al-amal, ikhlaskanlah amal, fa inna nadhira basirun, karena yang melihat kita itu sangatlah teliti. Jadi terus menerus kita perjuangkan. Kalaupun kita udah merasa ikhlas, perjuangkan lagi karena Allah Mah lebih teliti. Kita perasa udah ikhlas, perjuangan lagi terus menerus. Karena hati itu yunakidu fi waqtain, hati itu bisa berubah dalam 1 detik berikutnya. Sekarang iya, detik berikutnya saja bisa tidak. Apalagi kalau waktunya berjam-jam, berhari-hari, sekian lamanya. Khawatir pergeseran semakin lamakah semakin menjauh. Hati di sini yang sia-sia amalnya dalam kehidupan dunia. Terus berikutnya, wahum, dan mereka menyangka. Siapa mereka itu? Tadi yang amalnya sia-sia. Yahsabuna, senantiasa menyangka, ayyadununa, dia menyangka, annahum, sesungguhnya mereka, yuhsinuna sun'a, yuhsinuna, mereka berbuat baik. Jadi merasa berbuat baik. Jadi nyangka udah berbuat baik, padahal tidak. Kalau orang salah merasa salah itu bagus, yang khawatirnya orang salah ngerasa, kira-kira banyak gak tuh? Banyak kayaknya. Khawatir kita sendiri deh gitu teh. Salah kita teh tapi merasa benar. Padahal salah perilaku kita tuh. Salah pemahaman kita teh merasa benar. Nah di sini pun yang sia-sia itu diperjelas. Itu macam sejarah dulu saja. Tidak. Kalau melihat pendapat Imam Bukhari kan yang namanya riya, ujub itu sekarang pun bisa terjadi. Ditambah dengan kalimatnya fi'il mudhari. Berarti orang-orangnya pun sekarang ke depan masih tetap akan ada. Karena fi'il mudhari maknanya adalah istimror, terus menerus, hal wal istiqbal, sekarang dan ke depan masih tetap ada. Jadi orang-orang yang menyangka dia berbuat baik dari dulu sampai nanti tetap masih ada. Itu yang khawatir. Kalau dia salah mengatakan dirinya salah, bagus. Ini yang khawatir, dia salah tapi merasa benar. Ya sabuna, dia menyangka. Anahum, sesungguhnya yusinuna, sesungguhnya mereka berbuat kebaikan.
Nah, yang kita lihat di sini bahasanya tadi yasabuna dan yusinuna sama-sama pakai fi'il mudhari, yang sekarang ke depan mesti ada yang sifatnya seperti ini. Sehingga kalau menurut Imam Bagawi, Imam At-Tabari ya tadi, ataupun Imam Al-Qurtubi, Yahudi Nasrani ahli kitab dahulu, bisa saja sifat-sifat orang tersebut sekarang tuh ada. Sekarang tuh ada. Kalau tadi ya misalkan sikap orang Yahudi ketika terdesak butuh pertolongan, Nabi Muhammadnya dipinta-pinta. Jadi akhirnya istighosah, meminta tolong kepada Allah. Allahumma unsurna, ya Allah, tolonglah kami semua binabi, dengan diutus seorang Nabi al-mab'us si akhir zaman, Nabi akhir zaman, minta tuh doa kepada Allah. Tapi setelah dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammadnya diutus, mereka khawatir. Kita pun ketika terjepit mah ya, ekonomi terjepit, keluarga orang sehat, minta tolong ya Allah mudahkan rezeki. Kalau engkau mudahkan rezeki mah insya Allah masjidnya cepat beres, saya keluar. Hari pas dikirim oleh Allah lupa. Yahudi mah bukan itu teh, tapi sifatnya nggak kaya. Jangan tuh ya, hati-hati. Khawatir ya seperti itu, karena memang bahasanya pun orang-orang yang seperti itu sifat sikapnya mah tetap akan ada berbuat kebaikan. Auzubillah min dzalik. Sehingga wajar ya, harus sering-sering kita muhasabah. Sering-sering kita juga berkumpul berjamaah. Karena kadang kalau kita sendirian mah pas salah pun nggak ada yang negur, merasa benar ya terus. Mudah-mudahan kalau lagi kumpul mah ada saudara kita, ada kerabat kita yang menegur. Berarti kalau ada orang yang menegur kita, hakikatnya itu dia adalah orang yang sayang kepada kita. Ini mah ditegur gitu ya, mungkin cara negurnya kurang tepat, akhirnya malah marah-marah ditegur di hadapan umum. Padahal sebenarnya niatnya baik. Coba kalau sendirian salah terus, tidak ada yang memberikan nasihat. Dan juga orang yang menyangka berbuat baik, wahum yasabuna, dan lapad wahum yasabuna anahum yusinuna sun'a, yaitu maksudnya ta'taqiduna, dia berkeyakinan annahum ala syai', mereka itu berada di dalam sesuatu kebaikan, wa nahum, dan mereka itu makbuluna, adalah orang-orang yang diterima oleh Allah, mahbubuna, orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ngerasanya ketika dikasih rezeki banyak, pikirannya Allah lagi sayang. Dulu teh ya usahanya macet segala macam, ya ini kasih kemudahan, langsung berpikirannya teh Allah teh lagi sayang. Kenapa lagi sayang? Karena ibadah-ibadah yang dia lakukannya kan untuk itu, dia ibadah rajin, akhirnya dikasih kemudahan, merasa pikirannya Allah lagi sayang. Padahal Firaun nggak rajin sholat, dia ya tetap dikasih kekayaan. Masalah harta mah nggak ada sanggup tautnya. Kekhawatiran itu yang kita nggak nyadar. Kalau kita lagi maksiat, kita sadar itu salah, itu masih bagus. Tetapi khawatir tadi kita salah, tapi kita merasa benar. Dan ini akan ada orang yang seperti itu. Dan tadi kita nggak perlu nunjuk orang yang khawatir seperti itu adalah bukan siapa-siapa, khawatir kita sendiri yang ngerasa benar teh. Akhirnya ke orang lain selalu tanjak-tanjak, oh kamu salah, kurang benar gitu gini gitu ya. Padahal dirinya mah lebih-lebih dari itu, tetapi nggak nyadar. Jadi ini kekhawatiran. Khawatirnya bukan apa-apa. Yang tadi berefek bisa saja amal yang kita lakukan tidak ada
nilainya, jadi kerugian. Batola amaluhu, amalnya batal, nggak dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Khawatir saum rajinnya, ternyata capeknya saja. Saum dia jalankan, sholat jalankan, sunnahnya jalankan. Ada penyakit-penyakit yang tadi di dalam dirinya ternyata bisa menghanguskan, bisa membatalkan. Nah, kita harus jaga oleh kita semua kita jaga. Imam Nawawi Al-Bantani ya, di dalam kitab Risalul Ibad pun kan beliau sama disuruh menjaga tentang keimanan. Wajibu dan wajib ala kulli muslimin, kepada setiap orang-orang Islam, hibdu islamihi, menjaga keislamannya, wa saunuhu, bukan jaga doang tapi wa saunuhu, dan memelihara keislaman. Jadi wajib bagi kita menjaga dan memelihara keislaman, jangan sampai rusak. Dari apa harus kita jaga pelihara? Amma, dari suatu hal perkara yufsiduhu, yang bisa merusaknya. Mana di antaranya yang bisa merusaknya? Tadi amal-amal kita, diri dengan riya, diri dengan ujub. Wayak tauhu, dan juga yang bisa memutuskannya. Wayubtiluhu, yang juga bisa membatalkannya. Itu sampai bab itu disimpan di awal-awal. Kalau kita kaji itu ya, karya beliau kan di dalam sulam pun ada tuh, di dalam sulam tauhid. Wajibu ala kulli muslimin, wajib kepada seluruh orang Islam, itu masuk ke kita. Hibdu islamihi, jaga keislaman kita. Wasaunuhu, dan pelihara keislaman kita. Di antaranya yang pokok jaga memelihara itu yaitu dengan tetap mencari ilmu, karena khawatir. Soalnya kan di ujung-ujungnya itu di dalam bab tersebut sampai dikatakan wakasur pihak zaman, dan banyak pada waktu sekarang, zaman sekarang, orang-orang itu keluar dari lisannya, keluar dari sikapnya, keluar dari perbuatnya, yuhrijuhum, yang bisa mengeluarkan dirinya dari keislaman. Keluarnya bukan keluar jadi Yahudi, jadi Nasrani, bukan. Tapi tadi keluarnya enggak nyadar, enggak keras. Bahkan khawatir tadi merasa jadi tokoh, merasa paling hebat, merasa paling baik. Sementara itu yang harus kita perhatikan. Dan mudah-mudahan kita mah jadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, ini dicontohkan yaitu orang Yahudi. Siapa orang-orang yang sia-sia amalnya? Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang kafaru, yang ingkar bi ayati rabbihim, yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Jadi terhadap ayat Allah itu harus iman kan? Ini malah ingkar. Dan rukun iman kan kita udah paham. Dari iman kepada Allah, iman ke malaikat, iman ke kitabnya. Kan ada bahasa iman ke kitab, iman ke rasulnya, yaumul qadar, yaumul akhirnya, atau yaumul akhir qadarnya. Dan ingkar setelah iman itu kan udah jelas. Sekarang imannya aja dulu. Yang dikatakan iman dari hadis riwayat Ibnu Majah, harus ada keyakinan di hati, hatinya sesuai dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatannya. Ya, ada perbuatan. Berarti kalau orang ingkar pun dia bisa ingkarnya dengan perbuatan, bisa ingkarnya dengan lisan, juga ingkarnya dengan hati. Mungkin kita ingkar ke Al-Quran dengan hati mah tidak, ingkar lewat lisan pun tidak, khawatir nggak nyadar, ingkar dengan perbuatan kita. Di Al-Quran ada nggak perintah untuk sholat? Ada kan ya?
aqimus sholah wa atuz zakat, kemudian kita enggak sholat, ingkar enggak dengan perbuatan? Alhamdulillah semenjak pindah ke Kondang jadi rajin. Dah waktu di kampung mah gitu masih belang-belang gitu ya. Nah, awalnya rajinnya Jumatan dulu seminggu sekali gitu. Udah itu rajin mulai maghrib isya mah ada. Dan maghrib isya karena dikerja di perusahaan pada rajin, akhirnya duhur asar pun dan gitu bertahap. Dan gak apa-apa, lebih baik itu daripada tidak, karena Allah akan melihat proses kita berubah menjadi lebih baik atau tidak. Boro-boro misalkan orang yang masa lalunya ibadahnya kurang, yang dari dulu rajin saja belum tentu itu cukup kalau melihat amal. Maka jalan keluarnya kita mah ngejar ujungnya baik aja. Sekarang ke depan yang harus kita maksimalkan. Udah jangan melihat masa yang lalu, sekarang ke depan harus lebih rajin gitu. Dan jangan merasa cukup dengan yang fardunya saja, yang wajibnya saja. Bahkan harus lebih rajin ya, yang rawatibnya rajin. Rawatibnya udah kita biasakan, kemudian qiyamul lailnya juga rajin. Saumnya tambah lagi, terus menerus kita tingkatkan. Karena itu pun kalau kita hidup itu belum tentu cukup. Apalagi sih yang itu? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menanggung rezeki kita? Kita tuh diciptakan untuk ibadah. Ini harusnya 24 jam deh ibadah. Sehingga wajar kita disuruh menghidmah kepada Allah, kita disuruh ibadah kepada Allah, kebutuhan kita udah Allah tanggung. Makanya disuruh totalitas. Ini mau dipenuhi oleh Allah sudah, kita ibadahnya enggak total, kadang enggak menyisakan waktu, jadi waktu sisa. Beda kan waktu sisa dan menyisakan waktu. Tapi hadir di sini insya Allah menyisakan waktu ya. Nah, apa waktu sisa? Soalnya nanti kalau ibadah menyisakan waktu dan waktunya sisa itu beda. Mudah-mudahan kita qiyamul lail benar-benar menyisakan waktu untuk qiyamul lail. Bukan karena lagi shift 2 ada baru gitu ya. Shift 1 mah enggak, shift 3 enggak. Itu waktu sisa gitu. Tapi kalau benar-benar mau shift 1, shift 2, shift 3 berarti itu menyisakan waktu. Mudah-mudahan kita termasuk orangnya yang berubah lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena kan target kita itu seperti itu ya, untuk targetnya jangan sampai ingkar. Jadi orang yang beriman terhadap ayat Allah itu dia buktikan dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan. Berarti kalau ingkar pun khawatir, kita ingkar dengan lisan, yakinlah enggak. Orang yang enggak ibadah pun, orang yang enggak taat pun dia ngingkari lewat lisan langsung mah enggak, jarang lah. Tetapi secara perbuatan khawatir nggak nyadar secara perbuatan ternyata kita ada orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kan tadi imannya saja harus di hati, di lisan dan perbuatan, maka kekhawatiran berarti ingkar pun lewat hati, lewat lisan dan lewat perbuatan. Nah, tadi bahasanya tuh keyakinan kita, ucapan kita dan perbuatan kita pun jangan sampai mengarah kepada perbuatan yang bisa merusak amal-amal kita. Waliqaihi dan pertemuan dengan Allah. Nah, ini yang meragukan pertemuan dengan Allah itu yaitu orang-orang Nasrani. Bahkan mereka itu dulu waktu itu tentang masalah surga nggak yakin tuh, nggak percaya. Padahal sebelum Nabi Muhammad datang, Quran datang, ya mereka pun adalah mengakui kepada Allah. Sama Yahudi pun. Kalau Yahudi di awal mula tadi menolak kenabian Nabi Muhammad, padahal ayat-ayat yang lainnya memang mereka terima. Ya, ayat-ayat yang lain mereka terima. Itu bisa kita temukan tadi di surat Al-Baqarah ayat 83, 84 dan 85.
Jadi sikap mereka itu iman sebagian, ingkar sebagian. Ya, untuk sholat, zakat, saum hajinya mereka masih imani. Tapi Nabi Muhammad datang mereka tolak. Yang awalnya mah sebelum datang mah mereka pun menerima. Tapi pas hadir, pas ada, pas dikirim oleh Allah, mereka tolak. Jadi ya orang ingkar. Nah, Nasrani mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka anggapnya udah bertemu ya. Dan kita nggak perlu panjang lebar. Kenapa? Karena ini cukup untuk umat Islam. Karena kalau bicara dengan mereka, kita hargai juga sekarang pendapat mereka. Ini untuk kita gitu ya, yang berpegangnya terhadap Al-Quran. Tuh. Jadi yang mereka ingkari nggak banyak dulu. Satu poin. Nah, khawatir kita pun dari sekian banyak perintah Allah, 1-2 mulai kita ingkari. Itu bisa menjadikan amal-amal kita tertolak, sia-sia, batal amal kita. Nah, salah satunya ingin tahu perintah Allah itu apa. Jadi antaranya itu tadi belajar. So, isi Quran ini adalah ada perintah, ada larangan. Coba berapa banyak perintahnya, berapa banyak larangannya. Kalau kita nggak memahami, nggak mempelajari kan nggak tahu apa perintahnya, apa larangannya. Ini sebagai petunjuk, kita jadikan petunjuk atau tidak, kita nggak tahu. Lanjut. Fahabitot a'malahum, maka batalah apanya amaluhum, amal-amalnya, ay batolat ataupun batal. Fala nuqimu lahum, dan tidaklah ketika amalnya disodorkan lahum bagi mereka yaumal kiamat, pada kiamat, wazna. Jadi amalnya enggak ditimbang. Tadi dalam pikirannya mah amal ini berbakti kepada orang tua, dia sholat, dia zakat. Pas disodorkan kepada Allah, amalnya enggak dinilai, ditimbang saja enggak, disodorkan saja enggak. Jadi pas yaumul mizan, hal timbangan oleh Allah ditolak. Coba rugi gak orang yang kayak gitu? Ya Allah, pahala sholat saya mana? Nih, pahala saya udah banyak. Ternyata Allah enggak menerima. Allah menolak. Nah, untuk kita ingkar terhadap ayat Allah enggak, tapi hati-hati yang dicatatkan oleh Imam Kushairi, ada riya, ada ujub, itu khawatir. Yang bisa pas amal kita, ya Allah nih sholat saya, qiyamul lail saya, baca Quran saya, pas disodorkan Allah nimbang saja enggak mau. Di pikiran kita kan amal tuh udah banyak. Waktu belajar ngaji tes 1 huruf 10 kebaikan, usia sampai 50 teh berapa kali hatam curah Quran sampai hitung-hitungan. Dari 30 juz 114 surat, ini kata 6.666 ayat, ada yang menyebutkan segitu, ada yang menyebut 6.236 ayat, silakan gitu ya. Sampai hitung-hitungan, 1 hurufnya 10 kebaikan, banyak banget, udah hatam berkali-kali, banyak. Pasti sodorkan. Kenapa? Dulu baca Quran ingin dilihat oleh orang, ingin didengar oleh orang. Itu bisa jadi perusak amal-amal. Jadi intinya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diterima amalnya. Catatan apa? Perbaiki masalah hati, munculkan keikhlasan. Munculkannya oleh siapa? Oleh kita. Ada orang lain nggak tahu. Yang tahu ikhlasnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa lihat tadi, diri kita merasa ikhlas, tapi Allah melihat belum ikhlas. Maka terus menerus keikhlasan diperjuangkan, usaha lagi. Dan itu bisa diperjuangkan dengan latihan terus menerus. Atau pertama kali waktu sedekah teh sok nyari-nyari anu lecek gitu ya. Nah, itu belajar ini ikhlas belum ya? Enggak sok nyari anu lecek wae. Kan 2000 teh aya 5. Tapi dari yang 5 teh dicari yang paling jelek gitu ya. Enggak nyari yang belum dilipat kan, waktu yang belum dilipat gitu ada. Ini nyari yang sudah dilipat kali ini. Itu teh ikhlas belum.
terus kedua lakukan lagi, ketiga, semakin sering insya Allah keikhlasan semakin muncul. Salah ya, kemarin teh baru 2 sak semen teh itu ya, tambah lagi atau jadi opat sak. Wah, kenapa pengerjaan semen udah nggak ada, beres. Kaca, oh kaca udah ada, yang tinggal yang lain itu masih banyak. Terus menerus dengan latihan terus menerus insya Allah keikhlasan muncul. Nah kalau udah ikhtiar mau udah usaha, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ya. Jadi orang-orang yang tidak rugi lagi, dan semua bisa dilakukan supaya tidak rugi, yaitu dengan cara watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Jadi kita ingin ikhlas, ingin baik, terus menerus saling nasihati dalam kebenaran dan saling nasihati dalam kesabaran. Nah itu yang gak rugi, makan innal insana lafi husrin, semua manusia pasti berada dalam kerugian. Ada istisna pengecualian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi antaranya saling menasihati dan juga kebaikan dan kesabaran, dan prakteknya adalah seperti ini. Kita berusaha saling nasihati kebenaran, saling nasihati tentang kesabaran. Mudah-mudahan ikhlas kita semakin terbentuk. Minggu kemarin tawakal kita semakin kuat. Itu aja dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa ada batasnya. Mungkin untuk materi saya cukupkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus bagi diri sendiri dan umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita semua. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.